susah ya. Aku nggak bisa tidur di jalan terus-terusan. Apalagi uang untuk makan juga udah mulai habis. Apa aku coba cari kosan murah dulu ya? Lalu nanti setelah itu fokus buat cari kerja. Halo? Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu. Ini saya lihat di pamflet, terima kos Putri. Apa benar ya, Bu? Ini dengan pemilik kosnya? Oh iya betul, saya Rani, pemilik kos tersebut. Ini dengan siapa ya? Saya Seren, Bu. Kosannya masih ada yang kosong nggak, Bu? Masih Seren? Kamu sekarang di mana ya? Saya di depan kosan Ibu. Boleh nggak kasih tahu secara spesifik? Kayak di jalan mana? Soalnya saya punya kosan di beberapa tempat. Oh, saya nggak tahu pula, Bu, ini jalan mana. Tapi ini kosannya kalau nggak salah sih yang di depan sekolah. Oh iya. Kamu menempati kosannya kapan? Kalau bisa sih, saya mau nempatinya malam ini juga, Bu. Oh alah, kalau malam gini saya nggak bisa ke sana lah. Karena saya juga lagi kurang enak badan. Oh, ya udah, Bu. Saya ke rumah Ibu aja kalau boleh. Oh oke, saya Sherlock ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya sebentar. Malam, Bu. Saya Seren yang bicara di telepon tadi. Oh, kok lama ya sampainya? Dari tadi saya tungguin loh. Kamu, kamu naik apa? Saya jalan kaki, Bu. Beneran? Iya, Bu. Astaga, jaraknya kan lumayan jauh dari kosan ke sini. Hampir 2 kilometer lebih lagi. Kenapa nggak besok atau hari lain aja kamu ke sini? Kan kamu jadi capek jalan ke sini. Nggak apa-apa, Bu. Nggak capek kok. Ya ampun. Yaudah yuk, masuk dulu. Ayo, diminum dulu tehnya. Iya, Bu. Makasih. Kenapa kamu buru-buru sekali mau nempati kosannya malam ini? Kamu emang tinggal di mana? Saya dari Kota Mawar, Bu. Saya baru sampai di Kota Melati ini. Saya mau cari kerja di sini, Bu. Oh ya udah, saya ambilkan dulu ya kunci kamarnya. Ini dia. Kamu beruntung sih, karena kamar kosan yang ini tuh masih bersih. Baru aja 2 hari yang lalu penghuni kosnya pindah. Jadi, kamu gak capek-capek beresin kosannya. Oh, iya, Bu. Biaya kosannya berapa ya, Bu? Kalau per tahun, di sini biasanya 6 juta Seren. Soalnya udah ada tempat tidur, lemari sama AC. Kalau per bulan boleh nggak, Bu? Soalnya uang saya juga belum cukup, Bu. Maaf ya, gak bisa nak. Ya udah, nggak apa-apa, Bu. Maaf ya, Bu, udah ganggu waktunya. Tunggu. Ya udah, kamu tempati aja dulu. Seriusan, Bu? Iya, ibu paham kok posisi kamu. Apalagi kamu masih baru mau cari kerja di sini. Jadi beneran boleh saya tempati dulu, Bu? Iya, Terima kasih banyak ya, Bu. Saya bayar per bulan aja dulu, boleh nggak, Bu? gak usah. Nanti-nanti aja kamu bayarnya. Kamu pakai aja uangnya untuk keperluan yang lain. Ini, kamu ambil ya buat ongkos balik ke kosan. Jadi gak usah jalan kaki lagi. Ya ampun, Bu. Nggak usah, Bu. Ibu kasih saya tinggal di kosan itu aja udah cukup kok. Berapa usiamu nak? Usia saya 17 tahun, Bu. Anak saya yang perempuan, kalau masih ada di sini, usianya juga sama kayak kamu. Waktu ibu lihat kamu, ibu jadi ingat sama anak ibu. Kamu terima aja ya, ibu ikhlas kok. Makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama nak.
Kenapa belakangan ini kepalaku makin terasa sakit ya? Maaf ya Lun, aku nggak bisa angkat teleponmu. Permisi Kak, saya mau beli nomor baru. Provider internet yang bagus sinyalnya di sini apa ya Kak? Biasanya sih di sini pakai Sakuranet, Kak. Sinyalnya stabil. Saya juga pakai kartu ini, Kak. Tapi kalau mau yang lumayan hemat, bisa pakai Megacell sih, Kak. Tapi kalau hujan, jaringannya suka putus-putus. Yang Sakuranet aja Kak. Oh iya Kak, Kakak ada tahu nggak informasi loker di sekitaran sini? Aduh, maaf ya, Kak. Saya kurang tahu, Kak. Iya, nggak apa-apa Kak. Silakan dipilih mau nomor yang mana, Kak. Permisi Pak, di sini ada lowongan kerja nggak Pak? Belum ada, Dek. Oh maaf, belum ada, Dek. Apa aku bisa ya? Tapi daripada aku kelaparan, lebih baik aku kayak gitu. Wow, cantik banget, Kak. Boleh lukis foto aku nggak, Kak? Tapi udah malam begini, Kakak lukisnya kapan? Nggak apa-apa sih Kak. Gini aja, besok malam aku kesini lagi. Kakak kirim fotonya aja dulu ke aku ya. Oh, ide bagus, Kak. Masukin nomor Kakak ya, biar aku bisa kirim foto yang mau dilukis. Lun, ayo makan dulu ya, Nak. Jangan diliatin aja makanannya, sayang. Aku nggak selera makan, Mah. Kamu harus makan, Luna. Kamu butuh tenaga. Kamu berdoa aja ya. Seren pasti baik-baik aja kok. Ini udah 1 bulan. 1 bulan Seren hilang gitu aja. Kalaupun dia keluar kota, pasti kotanya nggak jauh-jauh dari sini. Seren kabur juga gara-gara keluarganya sendiri. Gara-gara yang di rumah selalu bandingin dia. Bikin dia selalu ngerasa gagal. Luna, mau kemana? Dimakan dulu ini nasinya. Aku mau sendiri dulu. Luna sekarang makan makin jarang, mah. Kalau begini, dia bisa drop. Telepon Vino aja, Pak. Pasti Vino bisa bujuk Luna. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Nomornya nggak aktif. Coba hubungi nomor kakak kamu dan minta supaya Vino kesini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Temennya Vino, Pak. Yang sering kesini juga belakangan ini. Niko kan? Tanya dia aja, Pak. Siapa tahu Vino lagi bareng dia. Halo Om, ada apa ya? Niko, bisa kesini sekarang nggak? Luna lagi down banget nih.
Suatu hari ini dia belum ada makan. Kita khawatir, Nak. Iya, Om. Saya ke sana sekarang. Dia ada di kamarnya. Oh iya, kamu satu hari ini ada jumpa Vino nggak? Tadi Om coba telepon buat kesini kan, tapi nggak aktif nomornya. Satu hari ini saya nggak ada jumpa atau teleponan sama Vino, Om, Tante. Dan chat saya dari 2 hari yang lalu juga nggak dibalas sama Vino. Walah, dia kemana ya? Tante sama Om juga udah jarang kumpul keluarga di rumah Vino. Biasanya kami sering ngadain kumpul keluarga. Tapi semenjak Seren pergi, dan Luna juga sering ngurung diri, jadi Om Tante jarang pergi ke sana. Ya udah deh, kamu masuk aja ke kamar Luna di lantai atas ya. Niko izin ya, Om, Tante. Lun, kau harus makan dulu. Kalau Seren tahu kau kayak gini, pasti Seren sedih. Ngapain kau kesini? Pergilah, aku lagi pengen sendiri. Kau makan dulu, Lun. Baru aku akan angkat kaki dari rumah ini. Aku gak lapar, Niko. Kalau kau sakit, kasihan dong Vino. Jadinya yang nyariin Seren cuma aku sama dia. Mana dia juga sedih kali, Lun. Udah cinta belum dibalas. Sang pujian hati main pergi gitu aja. Dia tuh nyari Seren sambil nahan rindu. Pasti kau ngerti. Kasihan kali loh si Vino. Kalau kau tumbang, siapa lagi yang mau mandu kita? Kan selama ini yang paling tahu Seren itu kau. Jadi kau harus kuat, Lun. Udahlah, makan dulu ya, Lun. Kalau kau makin kurus, pasti Seren akan marahin orang tuamu. Makan ya, please, demi aku. Apaan sih? Hehehe, bercanda. Makan Gi, demi Seren ya. Aku tahu kau nggak selera makan. Tapi haruslah tetap makan, demi kesehatanmu sendiri. Aku takut Seren sendirian, Nik. Dia nggak sendirian kalau kita udah nemuin Seren dan kumpul lagi bareng dia. Kau harus kuat dulu. Kalau kau kuat, kita lanjut buat cari Seren sampai ketemu. Nih, makan. Kalau kau kurus, nanti Seren balik malah marahin kita semua. Kenapa kalian semua nggak jaga Luna? Bangsat kalian semua. Nik, kau pikir si Seren kayak kau? Ngomong kasar kayak gitu? Yaudah, makan nih. Nasinya nangis nanti. Apaan sih, Nik? Kayak anak-anak. Ya makanya makan. Masa aku duduk bujuk-bujuk? Justru yang gini yang kayak anak-anak, Luna. Siapa yang telepon, Pak? Yura, kamu dari mana aja malam-malam gini? Berhentilah nyari Seren. Dia udah besar, udah pandai jaga diri. Kalau dia gagal di luar sana, ntar juga balik lagi ke rumah ini. Malah lebih bagus dia pergi, biar dia tahu rasanya dunia ini. Dari dulu disuruh belajar bagus aja gak bisa, asik melukis saja kerjanya. Sekarang rasain sendiri susahnya hidup di luar. Udahlah Yura, kalau dia gagal di luar sana, pasti pulang sendiri. Biar dia kapok. Anak manja begitu mau ngerepotin kita lagi. Yang ada kita yang capek. Udah gak usah dicari lagi. Dia udah besar kok. Apain dicari-cari? Kalau dia pulang, palingan tetap sama aja. Bikin masalah, bikin malu. Kalian tega banget. Kak Seren pergi juga gara-gara kalian. Kalian gak pernah berhenti ngebandingin Kak Seren sama aku. Dia pergi karena dia merasa gagal. Dia pergi juga karena gak lolos UTBK. Dan di surat yang Kak Seren tulis, dia bilang maaf karena gak pernah bisa banggain mama dan papa. Seharusnya kalian rangkul dia di masa terpuruknya. Kalian dampingin dia waktu dia jatuh. Bukan malah nyalain dia dan buat dia merasa gak layak di rumah sendiri. Sekarang dia sendiri di luar sana. Kita gak punya saudara di negara ini, Mah. Pak, semua kerabat kita tinggal di luar negeri. Kita gak tahu Kak Seren makan apa. Dia udah makan atau belum. Kita gak tahu Kak Seren tidur di mana, Mah. Pak, kenapa sih kalian gak ada rasa khawatir sedikit pun? Apa Kak Seren bukan darah daging kalian? Kalian gak mikir dia di luar sana hidup atau mati? Bahkan seorang ibu sambung aja masih bisa nerima anak orang lain apa adanya. Banyak orang tua di luar sana yang peluk anaknya meski gagal. Tapi kalian, selama ini Yura capek, Mah. Pak, capek pura-pura diam. Pura-pura jadi anak yang baik yang kalian banggakan. Padahal aku juga hancur.
lihat Kak Seren diperlakukan buruk sama kalian. Udahlah Yura, gak usah lebay. Dia pergi karena dia mau, biar dia rasain susahnya sendiri. Ya udah, aku bakal cari Kak Seren sampai ketemu. Kalau kalian mau duduk manis, pura-pura nggak salah, silakan. Udahlah Yura, mending kamu fokus ke diri kamu aja. Sekolah yang bener, biar mama papa bangga. Jadi aku harus pura-pura nggak peduli, kayak kalian? Nggak akan. Kalau kalian mau diam di sini, silakan. Mau dia gagal, mau dia jatuh, dia tetap kakak aku, mah, pa. Mau beli aquanya, Pak? Iya, akuanya 1 ya. Ini, Pak. Makasih ya, Pak. Kamu bukannya anak yang hilangnya, yang sedang dicari. Soalnya saya lihat banyak selebaran di jalan yang ngasih informasi tentang anak hilang. Menurut saya sih wajahnya mirip sama kamu. Coba kamu buka masker kamu. Enggak, Pak. Cuman mirip aja sama saya. Tapi itu bukan saya. Oh ya udahlah, terima kasih ya. Halo? Iya, ini saya Luna. Saya dapat nomor kamu dari brosur tentang orang hilang. Saya ada lihat orang yang mirip sekali dengan dia. Tapi dia bilang cuma mirip aja. Tapi coba kamu lihat dulu ya, siapa tahu itu orang yang kamu cari. Apa? Beneran, Pak? Bapak lihat di mana? Jalan Mekar 2, Kota Melati. Dia jual minuman di pinggiran jalan. Puji Tuhan, kebetulan saya lagi di Kota Melati. Terima kasih banyak ya Pak infonya. Oh iya Pak, untuk hadiahnya Tidak akan... perlu, saya bantu dengan ikhlas kok. Semoga dia memang orang yang kalian cari ya. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Seren ketemu Nick. Seren ada di kota ini. Ayo kita ke sana Nick. Iya Lun. Itu dia. Ya Tuhan, terima kasih. Ya udah kok samperin aja dulu. Aku coba cari parkiran mobil ya. Seren, berhenti. Luna, kau nggak apa-apa kan? Aku mohon Seren, ayo kita pulang. Aku nggak mau, Luna. Niko, tolong bawa Luna pulang ya. Seren, lihat aku Seren. Sebenarnya aku kau anggap apa Seren? Kau ingkari janji kita. Aku udah bilang aku bakal selalu ada untukmu. Dan kau juga gak boleh kayak gini Seren. Kau harus berbagi kisahmu sama aku. Kau gak boleh nanggung semuanya sendirian. Kau gak sendirian Seren. Aku di sini. Kita pulang ya. Aku nggak mau, Lun. Aku udah gagal. Aku nggak lolos masuk UTBK. Aku nggak bisa bikin mama papa bangga. Aku cuma bisa bikin malu. Kalian berdua dan juga Vino gimana? Kalian lolos kan? Kalian berdua aja ya. Vino di mana? Dia marah ya sama aku. Kenapa kalian diem aja, Niko? Luna, kenapa kalian gak jawab pertanyaanku? Luna, Seren, Vino udah nggak ada. apa maksud kau, Niko? Kalian lagi bercanda ya? Dia kecelakaan, Seren. Dia udah pergi ninggalin kita semua. Gak mungkin. Vino gak mungkin pergi. Seminggu yang lalu Seren, Niko sama aku lagi di rumahku. Tiba-tiba kami dapat kabar kalau Vino kecelakaan motor. Dan dari cerita orang sekitar, katanya Vino naik motor kencang sekali. Dia lagi kebawa emosi. Karena malam itu, mama papa Vino lagi bertengkar hebat. Papa Vino ketahuan selingkuh sama wanita lain. Rumah mereka ribut Seren. Vino stres, lalu dia pergi bawa motor sendirian. Dan kecelakaan itu terjadi. Dia udah pergi ninggalin kita semua Seren.
Gak mungkin. Maafin aku, Vin. Ya udah, ayo kita semua pulang. Seren, Vino juga bakal sedih kalau lihat kita begini terus. Jujur, aku juga nggak bisa nerima semua ini. Tapi gimana pun, Vino udah bahagia di sana. Dia pasti nggak mau kita hancur begini. Kau tinggal di mana, Seren? Ayo kita kemas barangmu ya. Lalu kita pergi dari sini. Kau bisa tinggal di rumahku bareng mama dan papa. Kau nggak akan sendirian lagi, Seren. Kita pulang ya. Kalian tunggu di mobil aja ya. Kau Serena kan? Aku Vino, sepupunya Luna. Oh, Vino yang katanya mau minta nomorku ya? Ah, iya, aku cuman mau kenalan aja. BTW, tumben sendirian di sini. Iya, Luna nggak datang hari ini. Dia lagi sakit katanya. Oh iya, aku lupa. Tadi malam dia juga bilang gitu sama aku. Maaf ya, Lah, kenapa? Luna nggak ngasih nomorku samamu karena aku ngelarang. Tapi bukan karena aku sombong ya. Ya udah nggak apa-apa, send saja. Tapi kita kan followan di Instagram. Oh, iya ya? Wih, kau jago ngelukis ya kan? Ini lagi gambar. Ajarin aku dong. Mau belajar gambar apa? Nih, coba dulu nih gambar yang udah aku gambar sebelumnya. Tara! Lucu. Bagus kok. Maaf, aku emang gak jago gambar, apalagi ngelukis. Tapi itu kan bukan penghalang untuk hubungan kita, ya kan? Maksudku, hubungan pertemanan kita, pertemanan. Bener ya kata Luna? Apa kata dia? Katanya Vino sepupunya itu suka ngegombal. Alah, aku ngegombal juga lihat orangnya lah. Masa iya nenek-nenek juga aku gombalin? Apalagi perempuan yang udah ada pasangannya. Kan gak baik kayak gitu. Bisa-bisa aku digebukin nanti. Vin. Ada aja lah, Vin. Maafin aku ya, Vin. Aku minta maaf. Selama ini aku cuma bisa ngegantungi perasaanmu. Aku terlalu pengecut buat jujur. Padahal aku sayang samamu. Tapi aku telat ungkapin semua perasaanku ke kau. Aku minta maaf, Vino. Karena aku ngerasa takut. Aku ngerasa aku juga gak pantas buat kau, Vin. Aku selalu kurang, selalu salah. Aku boleh nyusul kau gak, Vin? Aku beneran capek, Vin. Halo Luna, kamu di mana nak? Oh iya, Luna lupa kabarin mama papa. Tadi aku sama Niko berhasil nemuin Seren, Pak. Ini kami lagi di makam Vino. Oh syukurlah. Tapi berarti dia udah tahu ya tentang Vino. Iya, Pak. Aduh, gimana ya papa mau bilangnya? Gak apa-apa, Pak. Pelan-pelan aja ngomongnya. Kenapa, Pak? Tadi papa baru dapat kabar. Katanya
Yura adik Seren kecelakaan. Sekarang mereka di rumah sakit. Kamu kasih tahu Seren ya? Iya, Pa. Udah dulu ya, Pa. Iya. Ya udah Lun, ayo kita kasih tahu Seren. Gak penting itu, Nick. Yang penting sekarang Seren udah sama kita. Seren berhak bahagia. Dia gak perlu balik ke rumah itu lagi. Dia juga harus tahu, Luna. Kalau dia tahu kau sembunyikan hal itu, yang ada dia marah samamu, Lun. Ngapain kau balik ke sini lagi, Seren? Lihat keadaan Yura sekarang. Itu semua karenamu. Dia terus mencari keberadaanmu. Lihat saja, jika sesuatu terjadi pada Yura, kami gak akan pernah memaafkanmu. Pergi dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di depan kami lagi, Seren. Kami nggak tahu dosa apa yang kami buat, sampai kami ditakdirkan punya anak macam kamu. Yura sampai begini gara-gara kamu. Dia nyariin kamu, Seren. Kalau kamu nggak pergi, Yura nggak bakal kecelakaan. Kalian tuh keterlaluan. Kalian pikir Seren mau kayak gini? Dia pergi karena kalian juga. Karena kalian yang banding-bandingin dia sama Yura. Kalian yang buat jarak di tengah-tengah mereka. Seren juga anak kalian. Kalian pikir dia gak sakit hati? Dan apa kalian pikir dia juga mau punya orang tua yang gak bisa terima dia apa adanya? Yang selalu ngebandingin dia dengan saudaranya sendiri. Luna, sudah, cukup. Kita lagi di rumah sakit. Kami sudah melakukan penanganan pertama, tapi kondisi pasien sangat parah. Ginjal kanannya hancur, dan ginjal kirinya juga rusak berat akibat pendarahan. Kami butuh pendonor ginjal secepatnya. Kalau tidak, fungsi ginjal pasien tidak bisa dipertahankan. Kami mohon keluarga bisa segera mencari siapa yang akan menjadi pendonor. Kalau begitu pakai ginjal saya aja, Dok. Saya ibunya. Ambil ginjal saya untuk Yura, Dok. Enggak, ambil dari saya aja, Dok. Kami orang tuanya. Kami mau lakuin apa aja asal Yura bisa hidup, Dok. Saya mengerti niat baik Bapak dan Ibu, tapi transplantasi ginjal tidak semudah itu. Kita harus periksa dulu apakah Bapak atau Ibu cocok secara medis sebagai pendonor. Maksudnya gimana, Dok? Bukannya orang tua pasti cocok? Belum tentu, Bu. Kita harus cocokkan golongan darah, jaringan HLA, dan tes antibodi. Kalau tidak cocok, tubuh pasien bisa menolak ginjalnya, dan resiko penolakan itu bisa fatal. Aduh Tuhan, Yura. Bagaimana ini, Pak? Apa yang harus kita lakuin? Seren, tunggu. Seren, kamu kemana sih? Aku mau donorkan ginjalku untuk Yura. Ngapain, Seren? Kau nggak harus ngelakuin itu. Dia tetap adikku, Luna. Gimana pun juga, Yura tetap adikku. Kalau Yura nggak selamat, Mama Papa nggak akan pernah maafin aku, Lun. Aku ini nggak pernah bisa bikin Mama Papa bangga, Lun. Nggak ada satupun dari diriku yang bisa mereka banggakan. Dan kecelakaan ini juga salahku. Yura nyari aku. Kalau aja aku nggak pergi dari rumah waktu itu, dia nggak bakal kayak gini. Enggak, Seren. Jangan terus nyalain diri kau, Seren. Kalau gitu, kalau memang harus ada yang mendonor, biar aku aja. Biar aku yang ganti kau, Seren. Gak bisa, Luna. Golongan darahmu juga gak bakal cocok. Lagi pula, dia adikku. Biar aku yang ngelakuin itu. Kau selalu begini, Seren. Selalu nyalain dirimu sendiri. Kenapa semua harus kau tanggung sendiri, Seren? Kenapa, Seren? Aku cuma mau ngelakuin itu, Lun. Sekali ini aja, Lun. Aku mau lakuin hal yang benar. Biar Mama Papa gak kecewa sama aku untuk yang kesekian kalinya, Lun. Hasil tes pendonor menunjukkan ginjal Seren cocok untuk Yura. Secara golongan darah dan jaringan tidak ada masalah besar. Tapi hasil CT scan menunjukkan
Di otak Seren ada tumor, masih tingkat awal, belum menyebar ke organ lain, belum metastatis. Tapi ini perlu diwaspadai. Selain itu, tekanan darah Seren juga cukup tinggi. Kalau tetap mau operasi donor ginjal, risikonya lebih besar. Pendarahan bisa terjadi, komplikasi juga kemungkinan bisa terjadi. Kau sakit tumor otak? Sejak kapan, Seren? Jadi, selama ini kau sembunyikan dariku, Seren. Obat yang kau minum itu apa, ha? Kau bohong sama aku, Seren. Aku nggak bohong, Luna. Aku benar-benar nggak tahu kalau ini tumor. Aku kira ini cuman migrain. Dan obat yang aku minum cuman pereda nyeri, Luna. Aku nggak pernah periksa ke dokter. Kalau begini, kau nggak boleh donorkan ginjalmu, Seren. Kau ngerti kan? Risiko operasi tinggi. Gak apa-apa, Luna. Biar aku lakukan ini. Yura butuh ginjal baru. Nggak, Seren. Aku nggak mau. Kalau kau sampai kenapa-napa, aku nggak bisa. Tapi benar Seren, karena kondisimu yang buruk, risiko operasinya cukup tinggi. Gak apa-apa, dok. Saya bersedia. Tapi tekanan darahmu tinggi dan ada tumor di otak. Itu bisa menyebabkan risiko yang tinggi. Tapi kalau kamu tetap ingin melakukannya, secara medis masih mungkin dilakukan. Tapi dengan pengawasan yang ketat. Enggak. Kau mau mati di meja operasi ya? Udah cukup, Seren. Aku nggak mau dengar lagi. Aku nggak mau lihat kau hancuri dirimu sendiri, Seren. Luna, udah jangan nangis lagi ya. Gimana aku nggak nangis, Seren? Kau bodoh. Kau mau nyelamati semua orang, tapi kau lupa dirimu sendiri. Aku takut kau pergi, Seren. Aku takut kau pergi kayak Vino. Aku nggak mau kehilangan lagi. Aku udah anggap kau kayak saudaraku sendiri, Seren. Luna, aku kuat kok. Operasi akan berjalan dengan baik. Aku nggak tahu, Luna. Aku nggak tahu ini pelukan terakhir kita atau bukan. Tapi aku sayang kali sama kau, Lun. Aku nggak bisa bayangin hampanya hidupku tanpa dirimu di sampingku, Lun. Dah, kau harus kuat juga ya. Aku nggak apa-apa kok. Oh iya, aku lupa bilang om tante ya. Waktu aku di kota Melati, aku sempat selesai lukisan yang diminta om. Seren, janji ya, jangan tinggalin aku. Luna, aku kuat kok. Aku jumpai dokter dulu ya. Niko, jagai Luna ya. Dia emang keras kepala, tapi dia sangat baik kok. Ngapain aku yang jagain dia? Kan ada kau yang selalu ada buat dia. Iya, tapi kalau semisalnya Berhenti. aku... Jangan ngomong kayak gitu, Seren. Kau harus selamat demi Luna. Kau nggak tahu perjuangan dia untuk bisa ketemu kau lagi, Seren. Jangan pernah kepikiran untuk pergi. Aku nggak bisa lihat Luna hancur lagi. Seren, ini surat persetujuan. Dan saya juga sudah bilang, usia kamu masih 17 tahun. Apa kamu yakin dengan keputusan ini? Saya yakin, dok. Saya mau adik saya tetap hidup. Baik, setelah ini saya akan kabari orang tua pasien. Tapi dok, kalau boleh, tolong jangan bilang ke mama papa saya kalau saya yang mendonorkan. Kenapa? Ini keputusan besar. Mereka berhak tahu. Saya cuman gak mau mereka mikir kalau saya sok cari muka, dok. Atau pura-pura menjadi pahlawan. Saya cuman mau adik saya selamat, dok. Kenapa? Sebenarnya ada apa di antara kalian? Gak apa-apa, dok. Hanya saja
Saya nggak pernah bisa buat mama papa saya bangga. Dan kecelakaan itu terjadi juga karena saya, Dok. Tolong ya, Dok. Saya tidak bisa. Orang tuamu harus tahu soal ini. Kamu masih 17 tahun. Prosedur ini tidak bisa berjalan tanpa persetujuan orang tua. Dokter jangan khawatir. Saya siap tanggung resikonya. Tolong ya, Dok. Janji sama saya. Sebelum operasi selesai, dokter nggak bakal kasih tahu mereka. Saya mohon bantu saya, Dok. Bapak, Ibu, kami sudah menemukan pendonor ginjal yang cocok untuk Yura. Operasi ini bisa dilaksanakan secepatnya. Siapa, Dok? Siapa yang mau bantu anak kami? Kami mau ketemu dia. Kami mau berterima kasih kepadanya. Dokter jangan khawatir. Saya siap tanggung resikonya. Tolong ya, Dok. Janji sama saya. Sebelum operasi selesai, dokter nggak bakal kasih tahu mereka. Untuk sementara, pendonor meminta identitasnya dirahasiakan. Saya mohon, Bapak Ibu menghormati permintaan ini dulu ya. Kalau begitu, tolong selamatkan anak kami ya, Dok. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Bapak Ibu, berdoa saja ya, agar operasinya lancar. Kak, kakak nggak kenapa-napa kan? Kak, denger dulu kak. Kakak nggak bisa kayak gini. Kakak tuh jadi sering diamin Yura kayak gini terus. Keluar, Yura. Keluar dari sini. Iya, tapi kakak dengerin aku dulu kak. Kakak jangan terus-menerus bersifat kayak gini sama aku kak. Maaf ya, Yura. Selama ini, kakak sering jauhin dan diemin kau, Yur. Dan seandainya aja kakak gak berlebihan. Seandainya kalau kakak gak pergi dari rumah, pasti Yura gak bakal kayak gini. Kakak donor ginjal kakak. Bukan karena kakak ngerasa bersalah untuk semuanya, Yur. Tapi karena kakak benar-benar sayang sama kau, Yur. Pak, apa jangan-jangan Seren ya yang menjadi pendonor untuk Yura? Nggak mungkin, Mah. Tapi lihat aja, dia nggak ada di antara mereka semua. Kalau misalnya dia melakukan ya tidak apa-apa, Mah. Semua yang terjadi ini juga karena dia. Operasi sudah selesai. Operasi sudah selesai. Ginjal Yura sudah berhasil diganti. Kondisinya stabil. Dia akan melewati masa kritisnya dengan peluang hidup yang besar. Seren dok, gimana Seren? Maaf, Seren tidak selamat. Sebelum operasi, Seren berpesan pada saya, kalau dia tidak bertahan, dia ingin kedua ginjalnya diberikan untuk Yura. Dia ingin adiknya benar-benar punya kesempatan hidup seutuhnya. Dokter, boleh saya tanya sesuatu? Silakan Seren, apa yang mau kamu tanyakan? Kalau orang hidup hanya cuma pakai satu ginjal, susah ya kan dok? Buat aktivitas sehari-harinya. Iya, memang harus hati-hati Seren. Harus jaga pola makan, minum air cukup, hindari infeksi. Tapi banyak orang juga kok yang hidup sehat dengan satu ginjal. Asal melakukan kontrol yang rutin dan disiplin dan menjaga makanannya. Dokter bilang, ginjal adik saya, ginjal kanannya hancur total kan? Iya, ginjal kanannya hancur total akibat benturan keras. Ginjal kirinya pun
rusak berat karena pendarahan. Fungsinya sudah sangat turun. Kalau dipertahankan, itu nggak cukup menopang hidup Yura. Berarti kalau dapat 1 ginjal dari saya, Yura cuma hidup dengan 1 ginjal ya? Betul. Dan kamu juga, Sharon. Setelah operasi ini, kamu juga akan bertahan dengan 1 ginjal saja. Kalau misalnya saya nggak selamat, tolong berikan kedua ginjal saya untuk Yura ya dok. Biar dia benar-benar punya harapan hidup lebih besar. Sharon, kamu nggak harus mikir sejauh itu. Kamu harus percaya, kita akan berusaha sebaik mungkin. Saya hanya terpikirkan ke situ saja dok. Tolong ya dok. Kami menghormati permintaan Sharon. Yura sekarang memiliki 2 ginjal baru. Semua itu adalah keinginan Sharon sendiri. Bahkan, di saat seperti itu, dia masih memikirkan saudaranya, bukan dirinya sendiri. Saya minta maaf. Kami sudah melakukan segala yang kami bisa. Kondisinya menurun sangat cepat. Ada pendarahan hebat. Dan ada satu hal yang sampai sekarang masih saya pikirkan. Saat dia sedang di meja operasi, dalam kondisi bius total, dia mengeluarkan air mata. Saya heran, karena itu hampir tidak mungkin secara medis. Tapi entah kenapa, air mata itu jatuh. Seperti dia masih ingin menyampaikan sesuatu, atau seperti pesan terakhirnya. Dia sangat luar biasa, dan saya minta maaf Pak, Bu. Dia juga minta saya berjanji untuk tidak memberitahu bahwa dialah yang menjadi pendonor. Dia khawatir Bapak Ibu menganggapnya pura-pura menjadi seorang pahlawan. Dia bilang dia ingin membuat Bapak dan Ibu bahagia. Saya tahu ini berat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya juga udah jelaskan sama Sharon kalau risiko operasi ini tinggi karena tumor otak dan tekanan darahnya yang tinggi. Tapi dia tetap ingin melakukannya. Saya pergi dulu. Kalau butuh bantuan, kalian bisa panggil saya atau perawat yang ada di sini. Gak mungkin. Sharon gak mungkin ninggalin aku. Dia janji, dia bilang dia kuat. Gak mungkin. Sharon gak mungkin pergi. Enggak mungkin. Sharon gak boleh ninggalin aku. Ini salah kalian. Kalian selalu nyalain dia, selalu banding-bandingi dia. Kalian lihat, Sharon pergi. Dia pergi karena kalian. Luna, cukup Lun. Tolong, tenang dulu Lun. Jangan minta aku tenang, Nick. Sharon pergi. Sharon pergi ninggalin kita semua. Kenapa kalian gak pernah lihat Sharon dari dekat? Dia cuma pengen didengar, cuma pengen dicintai tanpa dibandingin. Tapi apa? Kalian cuma bisa bilang dia beban. Kalian cuma bisa maksa dia jadi anak yang kalian mau. Kenapa Tuhan sejahat ini? Kenapa Tuhan ngasih orang tua kayak kalian ke orang sebaik Sharon? Dia gak pernah minta banyak. Dia cuma pengen diterima. Luna, jangan kayak gitu nak. Kalian tahu apa yang dia lakuin demi kalian? Dia selalu nyoba belajar keras. Dia minta aku ajari semua mata pelajaran di sekolah. Dia terus mencoba membuang kesukaannya untuk melukis. Padahal melukis adalah hal yang dia cintai. Dia jauhi semua yang bikin dia senang, cuman buat nyenengin kalian. Bukan pisau, bukan penyakit, bukan operasi ini yang bikin Sharon pergi. Semuanya berawal dari kalian. Dari tuntutan kalian, dari omongan kalian. Kalian sadar gak sih? Kalian yang pelan-pelan ngebunuh dia. Dia pergi dari rumah juga karena kalian. Semua yang terjadi ini semua karena kalian. Dan sekarang Sharon pergi. Dia cuma pengen dicintain. Dia gak nuntut banyak. Dia cuma pengen bahagia.
Luna! Maafin mama ya nak. Maafin semua perkataan dan sikap mama yang nyakiti kamu. Mama yang selalu ngebandingin kamu, yang gak pernah dengar kamu, Seren. Mama cuma pengen kamu jadi yang terbaik. Mama cuma pengen kamu ngelakuin apa yang mama papa minta. Tapi mama dan papa gak pernah nanya kamu pengen jadi apa. Kami pikir kami tahu yang terbaik buat kamu. Tapi ternyata kami cuma maksa kamu hidup dengan cara yang bukan milikmu. Maafin Papa, Seren. Tolong maafin kami, Seren. Tolong maafin kami, nak. Udah cukup. Aku capek dengar bacotan kalian di sini. Seren gak butuh semua kata-kata maaf itu sekarang. Kalian yang butuh ngeluarin semua itu kan, biar hati kalian lega. Seren gak bisa dengar kalian lagi. Udah gak bisa. Kalian yang selalu ngebandingin dia, yang selalu nyalain dia. Kalian pikir kalian kehilangan anak. Kalian bahkan gak pernah benar-benar punya dia. Dia ngorbani semuanya. Dia buang mimpinya. Dia buang lukisannya. Dia buang senyumnya. Buat apa? Buat kalian yang gak pernah puas. Jadi sekarang tolong pergi dari sini. Biar kami yang temani dia, bukan kalian. Ya, halo. Apa? Baik, saya kesana sekarang. Luna, ayo pulang nak. Udah sore. Kamu butuh istirahat. Seren pasti juga nggak mau lihat kamu kayak gini terus. Aku masih mau di sini. Biar aku yang nemenin Luna, Om, Tante. Seren, sekarang kamu udah pergi ke tempat yang lebih damai. Om dan Tante senang pernah kenal kamu. Kamu udah kayak anak kami sendiri, Seren. Dan sekarang kamu juga udah pergi ke tempat yang sama dengan Vino. Kalian pasti udah ketemu lagi di sana. Vina tuh percaya banget sama Om. Dia keponakan Om yang sangat Om cintai. Semua hal dia ceritakan. Bahkan Om tahu kalau Vino menyimpan rasa sama Seren. Sekarang kalian bareng lagi. Dan Seren juga udah gak sakit lagi. Semoga kalian tenang di sana ya. Gimana kabarnya, Vin? Aku rindu samamu, Vin. Rindu bisa bercanda bareng, main bareng, dan nyanyi bareng. Aku rindu sama semua hal yang pernah kita lakuin. Maaf ya, Vin. Aku suka kesel waktu kau terus-terusan bahas Seren ke aku. Waktu kau cerita soal dia tiap hari, soal senyumannya, lukisannya, aku sering bilang, bosen aku denger nama dia. Tapi sebenarnya aku cuma bercanda. Aku ngerti, Vin, gimana rasanya jatuh cinta sama seseorang yang kayak Seren. Sekarang aku sadar, Seren punya cahaya yang begitu indah. Dan sekarang kalian juga udah bareng di sana. Lihat aku dan Luna ya, doain kami yang masih berjuang di dunia ini. Kau tahu, Seren,
Dulu, aku sama Vino sering ngebayangin masa depan nanti, saat kami akan saling mengunjungi dan berkumpul bersama, bawa istri dan anak masing-masing. Kalian berdua ninggalin kami cepet banget. Kenapa ya Tuhan setega itu? Kenapa harus ambil dua orang yang aku sayang dalam waktu sesingkat ini? Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus menyakitkan ini? Mereka udah pergi, Nick. Mereka ninggalin kita. Gak ada lagi Seren yang selalu bareng sama aku kemanapun kami pergi. Gak ada Seren yang bisa jadi tempatku bercerita dan bercanda bersama. Gak ada lagi Vino yang selalu nyebelin. Kalian bahagia ya di sana. Suatu saat kita bakal ketemu lagi di sana. Pak, Bu, Yura tadi udah sempet sadar. Bagaimana keadaannya, Dok? Secara medis, dia stabil. Tapi secara emosional, ini sangat berat. Waktu dia bangun, dua perawat sedang ada di ruangan. Dan tanpa sadar, mereka bicara soal operasi, soal Seren, dan tentang kenyataan bahwa kedua ginjal pasien berasal dari Seren. Yura mendengar semuanya, Pak, Bu. Dia langsung panik histeris, berusaha berdiri, teriak-teriak manggil nama Seren. Dia cabut selangnya sendiri dan dorong siapapun yang mendekat. Tapi dia makin memberontak. Akhirnya, saya harus membius dia demi keselamatannya. Nanti saat dia sudah sadar lagi, kalian harus bisa nenangi dia ya. Kak, aku di sini. Maaf ya, aku baru datang sekarang. Maaf, karena aku alasan semuanya, Kak. Aku belum sempet peluk kakak. Belum sempet ngomong langsung sama kakak. Aku gak sempet lihat kakak untuk terakhir kalinya. Maaf ya, Kak. Yura selalu jadi alasan semua perih yang kakak rasain. Kakak sakit tumor otak. Yura yakin itu karena Yura. Kakak kayak gini karena Yura. Kakak capek karena Yura. Semua yang terjadi sama kakak karena Yura, Kak. Bukan kamu, Yura. Semua karena Papa. Iya, maafin kami ya. Yura pengen banget nyerah, Kak. Yura beneran pengen nyerah sama dunia ini. Tapi kakak gak kasih Yura kesempatan buat nyerah. Kata dokter, sebelum operasi, kakak juga masih mikirin kehidupan Yura selanjutnya. Kakak bahkan terpikirkan untuk memberi 2 ginjal kakak sekaligus. Maafin Yura, Kak. Maafin adikmu ini, Kak. Ginjal kakak sekarang ada di dalam Yura. Kakak sekarang ada di dalam Yura juga. Setiap Yura napas, kakak hidup juga di dalam hati Yura. Kakak mungkin udah gak ada di dunia ini, tapi kakak tinggal di tubuh Yura sekarang. Di darah Yura, Kak. Selama Yura masih hidup, Yura bakal bersama kakak terus sampai akhir nanti. Kak, Yura janji bakal jagai bagian kakak yang kakak tinggali di tubuh Yura. Yura bakal terus hidup. Bukan buat Yura, tapi buat kakak. Tapi boleh gak, Kak, kalau suatu hari nanti Yura capek, kakak peluk Yura ya, walaupun cuma lewat mimpi.
kami datang lagi. Hari ini kami bawa makanan kesukaan kalian. Semoga baunya nyampe ya ke sana. Besok kami akan berangkat ke kota Sakura. Kami akan segera masuk ke dunia perkuliahan. Bener, kami bakal sibuk sama tugas, laporan, drama dosen. Tapi walau kami sibuk, kami bakal sempati waktu kok kesini. Kami bakal tetap datang, ngobrol kayak gini, bawa cerita, keluh kesah, tawa, karena kalian berdua tetap bagian dari hidup kami. Jangan lupa mampir ke mimpi ya. Sekali-sekali kasih kabar, kek. Nik. Tapi bener juga sih, sombong amat kalian berdua. Semenyenangkan itu ya di sana. Ayo makan, Lun. Niko, makasih ya. Makasih udah terus nemenin aku, ngehibur aku, waktu aku hampir gila nahan semuanya. Padahal, kau sendiri juga kehilangan. Aku tahu, Vino itu sahabat kau juga. Aku sadar, bukan cuman aku yang hancur. Aku kagum sama Munik. Kau terus kuat, kau terus berusaha ngehibur aku. Padahal, mungkin kau juga pengen nangis sendirian di kamar. Kau gak harus pura-pura kuat terus ya, Nik. Kalau kau butuh tempat untuk bersandar dan bercerita, kau boleh kok cerita sama aku. Iya, Lun. Ayo, pulang, Lun. Udah sore. Iya, Kami pulang dulu ya, Vino, Seren. tunggu cerita-cerita baru kami ya. Kami bakal datang lagi. Ayo. Kadang, seseorang memberi begitu banyak, tapi tak pernah benar-benar terlihat. Seren adalah salah satu dari mereka. Ia menahan banyak hal, menyembunyikan lukanya, dan melakukan banyak hal hanya agar orang tuanya merasa bangga, membungkam warna-warna yang sebenarnya ingin ia lukiskan dalam hidupnya. Ia menyimpan lukisan-lukisannya, menelan kata-katanya sendiri, dan menyesuaikan diri dalam bentuk yang bukan dirinya. Semua itu ia lakukan demi orang-orang yang ingin ia bahagiakan. Tapi dunia terlalu bising untuk melihat warnanya, terlalu sibuk menuntut hingga lupa bertanya, apa yang membuatmu benar-benar hidup? Sampai akhirnya dia pergi, dan justru saat itu, saat tubuhnya sudah tak lagi bernyawa, barulah semua mata mulai melihat warna dari Serena Nayara yang begitu indah.